spelare的周遭，不想我 snegge， 难不走的别恋个，visita hari berantem spelare的周遭，springere tu creepa， 不走的bisita。 Selamat menyaksikan. Sejarah Bahasa Indonesia. Kronologis perkembangan bahasa Indonesia. Dalam Kongres kedua Bahasa Indonesia tahun 1954 diakui bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu loh teman-teman. Tahu gak sih kenapa dari bahasa Melayu? Karena pada saat itu Kerajaan Sriwijaya yang merupakan pusat perdagangan internasional menggunakan bahasa Melayu. Nah, karena Kerajaan Sriwijaya merupakan pusat perdagangan internasional di Nusantara pada saat itu, bahasa Melayu pun ikut tersebar luas baik di wilayah Nusantara maupun di luar Nusantara. Ejaan Van Auken, Swan, dan Melindo pada ejaan bahasa Melayu lambat laun berkembang dan disempurnakan menjadi bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti saat ini. Kemudian bahasa Melayu pada 1926 diganti istilahnya menjadi Bahasa Kesatuan Indonesia. Dan yang terakhir, pada 18 Agustus 1945, Bahasa Indonesia disahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Bahasa Persatuan Indonesia. Dan sampai saat ini Bahasa Indonesia terus dikembangkan dalam Kongres Bahasa Indonesia yang ada. Fungsi Bahasa Indonesia. Teman-teman, fungsi kedudukan bahasa Indonesia itu sangat penting loh. Pada tahun 1928, pada Sumpah Pemuda Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting. Mau seberapa banyak pun kedudukan bahasa Indonesia yang mereka kuasai, bahasa Indonesia haruslah tetap bahasa yang harus paling mereka kuasai. Ada 3 patokan atau 3 kedudukan kenapa bahasa Indonesia itu sah. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, kemudian ada 4 fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Kedudukan bahasa Indonesia itu sangat penting loh teman-teman. Pada Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928, bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting. Jejak umum dalam perkembangan Bahasa Indonesia. Jejak umum perkembangan bahasa Indonesia dari zaman dahulu sampai saat ini. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Artinya, bahasa Melayu sangat berperan penting terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Ada beberapa ulama yang berperan penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. Salah satunya yaitu mendirikan kota tamadun. Artinya, kota dengan penuh peradaban. Perkembangan kota tamadun ini terbagi menjadi 3 periode. Ada periode pertama, periode kedua, dan periode ketiga.